Saya Adi Mauludin. Di sini saya sebagai pemateri 1. Di sini saya akan membawakan materi tentang tes esai. Cekidot. Saya Samsul Marid. Saya akan menjelaskan materi tentang men-skor tes esai. Let's go. Hai, saya Agus Nur Hidayat. Saya akan membawakan topik tentang cara men-skor tes objektif. Baik, langsung saja kita membahas topik yang pertama, yaitu mempersiapkan tes esai. Di mana untuk menyusun soal-soal esai sebagai indikator-indikator dari pencapaian siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajari, beberapa ketentuan perlu diperhatikan. Khususnya mengenai penyusunan tes esai, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ada 5 hal yang harus diperhatikan, yakni yang pertama itu, tentukan bahwa siswa tidak akan menjawab terlalu banyak atau terlalu panjang sehingga waktu tidak cukup. Jumlah soal pada tes esai bergantung pada kompleksitas dan panjangnya jawaban yang dikehendaki, tingkat kemampuan siswa, dan waktu yang tersedia untuk mengerjakan tes tersebut. Soal-soal esai yang baik menuntut agar siswa menganalisis soal itu dengan teliti, menentukan apa yang dituntut dan apa yang tidak dituntut oleh soal dalam jawaban. Memikirkan tentang cara mengorganisasi jawaban yang paling cocok, kemudian menuliskan jawaban tersebut. Yang kedua itu ada jika beberapa soal esai akan diberikan, usahakan agar ada rentangan, kesukaran, dan kompleksitasnya. Karena kebanyakan tes yang dibuat guru bertujuan untuk membedakan tingkat penguasaan dan pencapaian siswa terhadap bahan pelajaran yang telah diajarkan. Jika semua soal esai itu sukar dan kompleks, beberapa orang siswa yang kurang kemampuannya tidak akan mendapat menghasilkan jawaban yang acceptable terhadap satu pun dari soal-soal tersebut. Akan tetapi, jika soal-soal itu semuanya mudah dan sederhana, kita akan memperoleh pengukuran yang tidak memadai dari apa yang sebenarnya dapat dilakukan oleh siswa yang lebih pandai. Dengan memberikan variasi terhadap kesulitan dan kompleksitas soal-soal itu, guru dapat memperoleh informasi tentang siswa baik yang kurang pandai maupun yang pandai. Yang selanjutnya itu yang ketiga, ialah kebanyakan tes yang diberikan di kelas atau classroom test menuntut semua siswa untuk menjawab soal-soal yang sama. Jika suatu tes esai digunakan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan suatu program umum dari pengajaran, tiap siswa dituntut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama, memberikan suatu contoh pilihan soal, atau pertanyaan akan mengurangi dasar umum atau common basis yang terhadapnya individu-individu yang berbeda-beda dapat dibandingkan. Yang keempat ialah tulislah seperangkat petunjuk umum bagi tes tersebut. Yang mana pada kebanyakan tes esai yang diberikan di kelas, soal-soal itu didahului hanya dengan kata-kata. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan ini tidaklah memadai sebagai petunjuk bagi siswa dalam menjawab soal-soal atau pertanyaan itu. Petunjuk yang baik bagi suatu tes esai hendaknya mencakup pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Adapun yang pertama itu rencana umum yang harus digunakan siswa dalam mengerjakan tes itu. Yang kedua itu bagaimana bentuk jawaban itu harus ditulis atau secara garis besar. Yang ketiga, kriteria umum yang akan digunakan dalam menilai jawaban-jawaban tersebut. Dan yang keempat ialah waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tes tersebut.
Adapun yang kelima ialah specify the point for each question on the test atau tentukan poin untuk setiap pertanyaan pada tes. Jika lebih dari satu soal esai digunakan pada suatu tes, atau jika soal esai dikombinasikan dengan seperangkat soal objektif, guru harus menjelaskan kepada siswa titik berat ataupun point value soal-soal itu. Akan tetapi, jika soal-soal pada tes esai berbeda-beda dalam kompleksitas, dan karena itu in time untuk menjawab secara memadai, hal itu dimungkinkan atau dapat diterima bahwa makin kompleks soal-soal itu harus memuat point value yang lebih tinggi daripada soal-soal yang lebih sederhana, dengan menunjukkan perbedaan atau macam-macam point value itu bagi macam-macam pertanyaan atau soal. Guru dapat membantu siswa memperkirakan kompleksitas relatif dari soal-soal itu, sehingga dengan demikian memungkinkan mereka mengalokasikan waktu secara lebih bijaksana. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara men-skor soal-soal esai. Jadi cara yang pertama yaitu nilailah jawaban-jawaban soal esai dalam hubungannya dengan hasil belajar yang sedang diukur. Jadi cara yang pertama itu jadi kita menilai jawaban soal esai tersebut ya. Nah, untuk yang kedua, soal-soal esai dengan jawaban terbatas, berilah skor dengan poin metode. Gunakan pedoman jawaban sebagai petunjuk. Tulislah lebih dahulu pedoman jawabannya untuk setiap soal dan temukan nilai skor yang dikenakan kepada setiap soal atau bagian soal dengan weighting atau pembobotan. Nah, untuk yang ketiga, soal-soal esai dengan jawaban terbuka, extended response questions, nilailah dengan rating method. Gunakan kriteria tertentu sebagai pedoman penilaian. Extended response item menuntut jawaban yang terbuka dan bebas, sehingga seringkali tidak mungkin untuk menyiapkan pedoman jawabannya. Nah, oleh karena itu biasanya guru-guru itu kan guru-guru biasanya atau pembuat tes itu menilai tiap jawaban dengan menimbang-nimbang kualitasnya dalam hubungannya dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi bukan men-skor poin demi poin dengan kunci jawaban. Untuk itu bisa dilakukan dengan mengklasifikasikan jawaban-jawaban itu ke dalam 5 tingkat yang selanjutnya diberi nilai 0, 1, 2, 3, 4 atau A, B, C, D, dan E. Lalu yang keempat, evaluasilah semua jawaban siswa soal demi soal dan bukan siswa demi siswa. Karena apabila kita memeriksa siswa demi siswa, ya kita tidak akan menemukan jawabannya. Gitu. Jadi kita memeriksa soal demi soal. Nah, kalau soal demi soal itu kan agak lebih mudah dan mengefektifkan waktu. Sementara kalau memeriksa siswa demi siswa, ya mungkin akan memakan waktu yang sangat banyak begitu yaitu. Dengan demikian dapat dihindarkan terjadinya halo effect. Lalu yang kelima, evaluasilah jawaban-jawaban soal esai tanpa mengetahui identitas atau nama murid yang mengerjakan jawaban itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita mengetahui identitasnya, otomatis nilai si murid itu akan sangat kecil. Lalu yang keenam, bila mana mungkin, mintalah 2 atau 3 orang guru lain yang mengecek keandalan scoring terhadap jawaban-jawaban esai itu. Ya, tentu saja hal ini tidak perlu dilakukan pada setiap penilaian, tetapi sewaktu-waktu saja, misalnya jika diperlukan untuk memilih siswa-siswa yang akan dicalonkan untuk mengikuti latihan tertentu untuk memilih juara sekolah misalnya. Ya, mungkin itu materi itu
yang bisa saya sampaikan tentang cara men-skor soal-soal esai. Terima kasih. Oke, sekarang kita bahas topik yang terakhir, yaitu topik mengenai cara men-skor tes objektif. Yang pertama ada fill in and completion, yaitu tes isian dan melengkapi. Rumus penskoran untuk fill in and completion adalah sebagai berikut, yaitu S sama dengan R, di mana S adalah skor terakhir atau yang diharapkan, dan R adalah jumlah isian yang dijawab betul. Kemudian contoh penggunaannya, misalkan sebuah tes berbentuk fill-in mengandung 30 isian. Ahmad mengerjakan tes tersebut dengan 23 isian betul, 5 isian salah, dan 2 isian kosong atau tidak dijawab. Maka skor Ahmad adalah 23 karena tiap isian diberi nilai 1. Yang kedua, cara men-skor tes objektif true or false atau tes benar atau salah. Untuk menghitung skor terakhir dari seluruh item tes bentuk true or false, biasanya dipergunakan rumus S sama dengan R dikurangi W per N dikurangi 1. Atau juga bisa menggunakan rumus S sama dengan R dikurangi W. Di mana S adalah skor terakhir atau yang diharapkan, R adalah jumlah item yang dijawab betul, W adalah jumlah item yang dijawab salah, N adalah banyaknya option, dan 1 adalah bilangan tetap. Contoh penggunaan, umpamakan jumlah item true or false, benar salah sama dengan 20. Seorang siswa yang bernama Ali dapat menjawab betul 13 item dan salah 7 item. Maka skor yang diperoleh Ali adalah S sama dengan 13 dikurangi 7 per 2 dikurangi 1. 13 dikurangi 7 sama dengan 6 dan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi 6/1 atau sama dengan 6. Yang ketiga, cara men-skor tes objektif multiple choice. Untuk menghitung skor terakhir dari tes yang berbentuk multiple choice, dipergunakan rumus S sama dengan R dikurangi W per N dikurangi 1. Di mana S adalah skor terakhir atau yang diharapkan, R adalah jumlah item yang dijawab betul, W adalah jumlah item yang dijawab salah, N adalah banyaknya option, dan 1 adalah bilangan tetap. Contoh penggunaan, umpamakan kita membuat tes yang berbentuk multiple choice sebanyak 20 item dengan option atau alternatif jawaban A, B, C, D setiap item. Misalkan seseorang siswa bernama Ahmad dapat menjawab betul 14 item dan salah 6 item, maka skor yang diperoleh Ahmad dari tes tersebut adalah S sama dengan 14 dikurangi 6 per 4 dikurangi 1 sama dengan 14 dikurangi 2. Maka skor yang diperoleh Ahmad adalah 12. Yang keempat, cara men-skor tes objektif yang berbentuk matching atau tes menjodohkan. Untuk menilai tes yang berbentuk matching, diperhitungkan dari jumlah item yang dijawab betul saja. Rumusnya sama dengan completion, yaitu S sama dengan R dikurangi W, di mana S adalah skor terakhir atau yang diharapkan, dan R adalah jumlah item yang dijawab betul. Contoh penggunaan, misalkan sebuah tes berbentuk matching banyaknya 10 item. Kemudian Ahmad dapat mengerjakan tes tersebut 7 item betul dan 3 item salah. Maka skor yang diperoleh Ahmad adalah 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.